Puji Bapa Yahweh, kita akan membaca firman yang tidak asing lagi bagi kita karena semuanya sudah sering dibacakan. Kita akan ambil di dalam Ibrani 3 ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. 3, 2, 1. Oleh karena itu, sebagaimana Roh Kudus berkata, hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam pemberontakan, seperti pada waktu pencobaan di padang gurun. Tempat para leluhurmu telah mencobai aku, mereka telah menguji aku, bahkan telah menyaksikan perbuatan-perbuatanku 40 tahun. Sebab itu aku muak terhadap generasi itu, dan berkata, mereka senantiasa tersesat dalam hatinya, dan mereka tidak memahami jalan-jalanku. Maka dalam geramku aku telah bersumpah, sekali-kali mereka tidak akan masuk ke dalam perhentianku. Silakan duduk, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Hamasiah. Saudara kasih dalam Tuhan, di mana Bapa Yahweh telah juga menyatakan kasih-Nya kepada kita, sukacita damai sejahtera Dia berikan di dalam kehidupan kita. Apa kabar saudara-saudara? Amin, haleluya. Kita saat ini melihat keberadaan dan kondisi dan keadaan saat ini yang begitu banyak kali menakutkan kita ya. Sana sini kita dengar ya apa yang terjadi, bahkan saya sendiri sudah diperintahkan oleh majikan saya harus divaksin. Saya hanya berdoa, apakah ini kehendak Bapa Yahweh? Karena saya tahu Bapa Yahweh pasti akan menyatakan kuasa-Nya. Karena kita banyak dengar di Facebook, di media bagaimana vaksin itu. Tapi kita percaya Musa, dia dapat juga membuat mujizat, air menjadi darah. Yeshua Hamasiah, dia buat air menjadi anggur. Dia bisa segala sesuatu kalau kita sungguh-sungguh berserah kepada dia. Dia akan nyatakan kuasanya. Waktunya yang pasti akan dinyatakan sesuai dengan waktunya dia, bukan waktunya kita. Kalau kita perhatikan bagaimana umat Israel pada saat dia diberikan kesempatan keluar dari Mesir. Tapi nyatanya banyak kali perbuatan mereka, pemberontakan mereka terjadi. Mereka lupa 10 tulah sudah dinyatakan. Mereka melihat tiang awan, tiang api menyertai mereka. Tapi mereka tidak mau percaya. Bahkan satu ketika di saat mana ada ya permasalahan di Masa dan Mariba, air tidak ada. Mereka merasa, mengapa? Apakah Bapak Yahweh biarkan kita mati di sini dengan keluarga, anak-anak, bahkan domba yang mereka punya akan mati di sini? Kita lihat di sini. Apa jawabannya? Dalam Keluaran 17 ayat yang ke-7, mereka katakan, apakah masih ada Bapak Yahweh beserta dengan kita? Ya. Keluaran 17 ayat yang ke-7 di sini dikatakan, dan dia menyebut nama tempat itu Masa dan Mariba oleh karena pertengkaran Bani Israel dan oleh karena pencobaannya terhadap Yahweh, dengan mengatakan, apakah Yahweh ada di tengah-tengah kami atau tidak? Mereka tidak melihat bagaimana Bapak Yahweh sudah menjaga mereka, menolong mereka, bahkan memberikan makan dari makna dari sorga. Tapi mereka tetap tegar hati, sesat hati, tidak percaya bahwa Yahweh ada di tengah-tengah mereka. Tapi disitulah, padahal Bapak Yahweh sudah katakan dalam Amsal 8 ayat yang ke-17, dia katakan apa? Dalam Amsal 8 ayat 17, di sini dikatakan, aku mengasihi orang-orang yang mengasihi aku, dan mereka yang mencari aku akan segera mendapatkan aku. Jadi kalau kita sungguh-sungguh mencari dia, Bapak Yahweh akan menyertai kita. Apa permasalahan kita saat ini? Dia akan nyatakan kuasanya. Yang penting kita sungguh-sungguh percaya Bapak Yahweh itu sanggup melakukan segala perkara. Ya, kita lihat di dalam Amsal 14 ya.
Amsal 14 ayat yang ke-26 di sini juga dikatakan, ya, dalam takut akan Yahweh ada kepercayaan yang kuat, dan di tempat perlindungan tersedia bagi anak-anaknya. Lebih dahulu kita harus takut, kita harus percaya Bapak Yahweh selalu menolong kita. Yang penting kita mengandalkan Dia, ya. Dimanapun kita berada, masalah apa yang kita hadapi, ya, pasti Bapak Yahweh akan turun tangan menyertai kita, menyelesaikan setiap permasalahan kita. Kita mau kemana saja, Bapak Yahweh pasti akan turut campur tangan. Apapun permasalahan yang kita hadapi tidak akan melampaui batas kemampuan kita. Segala sesuatu yang terjadi seizin daripada Bapak Yahweh. Kalau kita menerima ujian, Bapak Yahweh akan memberikan pertolongan. Dia akan membuka jalan, dan Dia akan menyatakan kasih dan kuasa-Nya. Dan Bapak Yahweh selalu menjaga dan melindungi kita, karena Dia lebih tahu yang terbaik dalam hidup kita. Karena Dia akan menopang kita dengan tangan kanannya. Ya. Kita baca dalam Yesaya 41 ayat yang 10. Di sini dikatakan, jangan takut karena aku bersamamu. Jangan memandang sekitar karena akulah Elohimmu. Aku akan menguatkanmu. Ya, aku akan menolongmu. Ya, aku akan menopangmu dengan tangan kanan kebenaranku. Dengan tangan kanan kebenaranku, Bapak Yahweh akan menyatakan kasih dan kuasa-Nya. Dia lebih tahu yang terbaik di dalam hidup kita kalau kita sungguh-sungguh memohon pertolongan daripada Dia. Kita melihat bagaimana dalam Roma 10 ayat 1, mereka mencari hanya kebenaran mereka sendiri. Kita baca dalam Roma 10 ayat yang 1-3 ya. Saudara-saudara, tentu saja kesenangan hatiku dan permohonanku kepada Elohim demi Israel adalah untuk keselamatannya, sebab aku memberi kesaksian terhadap mereka bahwa mereka memiliki kecemburuan Elohim, tetapi bukan atas dasar pengenalan. Sebab dengan tidak memahami kebenaran Elohim dan dengan berusaha untuk menegakkan kebenarannya sendiri, mereka tidak tunduk pada kebenaran Elohim. Jadi hanya untuk mengandalkan diri sendiri, merasa benar sendiri, merasa benar. Nah, di sini kita melihat bahwa Bapak Yahweh mau bukan kebenaran daripada umat Israel itu, tapi maunya kebenaran daripada Bapak Yahweh sendiri. Ayat yang 21 ya, dalam Roma 10 ayat yang terakhir ayat 21 di sini dikatakan, namun kepada Israel Dia berfirman, sepanjang hari aku mengelurkan tanganku kepada bangsa yang tidak percaya dan yang membantah. Setiap hari Bapak Yahweh menyatakan kasih, tapi mereka berbantah. Ya. Karena itu Bapak Yahweh sudah ingatkan mereka supaya mereka selalu berseru berserah. Kan Bapak Yahweh lebih tahu, ya. Di dalam Mazmur 91 ya, kita selalu akan juga menyatakan kebaikan Bapak Yahweh supaya kita mengenal bahwa Bapak Yahweh selalu melindungi kita, ya. Kita baca Mazmur 91 ya, ayat yang ke-14 sampai yang ke-16. Di sini dikatakan, sebab Ia telah mengasihi aku, maka aku akan membebaskan dia. Aku akan menempatkannya di tempat tinggi, karena Dia telah mengenal namaku. Dia akan berseru kepadaku dan aku akan menjawab dia. Aku akan menyertainya dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Aku akan memuaskan dia dengan umur panjang, dan aku akan menunjukkan kepadanya keselamatanku. Kalau kita mengandalkan Dia, Dia akan nyatakan, Dia akan jaga, dan Dia akan lindungi kita. Karena kita ya ada biji matanya. Kenapa Musa yang begitu sangat lembut hatinya bisa marah? Ya, Bapak Yahweh katakan dia yang lembut hatinya. Ya, kalau kita lihat di dalam Bilangan 12 ayat yang ketiga, ya ini selalu kita juga tahu ya. Dan Musa adalah seorang yang sangat lembut hatinya, sangat lembut, tapi dia bisa marah. Bahkan sampai dikatakan ya,
Kita lihat dalam Keluaran 32 ayat 31-32. Dan Musa kembali kepada Yahweh dan berkata, ya bangsa ini telah berdosa, dosa yang besar. Dan mereka telah membuat bagi diri mereka ilah-ilah dari emas. Dan sekarang, apakah engkau akan menanggung dosa mereka? Dan jika tidak, aku mohon hapuskan aku keluar dari dalam kitabmu yang engkau tulis. Lalu berfirmanlah Yahweh kepada Musa, siapa yang telah berdosa terhadapku, aku akan menghapuskan dia dari kitabku. Hati-hati, siapa yang bersalah, Bapak Yahweh tidak hapuskan seluruh, tapi hanya satu yang bersalah, mereka yang akan kena. Ya, jadi akan dihapuskan, ya, namanya dari buku kehidupan. Kita baca dalam Wahyu 5. Wahyu 3 ayat yang kelima. Siapa yang menang, ia ini akan dikenakan jubah putih. Dan aku sekali-kali tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Dan aku akan mengakui namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan malaikat-malaikatnya. Kalau kita sampai bisa dapat menang, kita diakui di sini, di sorga. Bahkan malaikat-malaikatnya juga melihat Yeshua HaMashiach mengakui kita sebagai anak-anaknya yang sudah dipercaya oleh dia. Karena itu saudara kasih dalam Tuhan Yesus HaMashiach, kita ini menjadi umat yang diberkati oleh Bapa Yahweh. Karena apa? Kita sudah ditebus, lunas, dibayar. Karena kita bukan milik kita sendiri. Korintus 1 ayat 6. 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dengan sebuah harga. Karena itu muliakanlah Elohim dengan tubuhmu dan dengan rohmu yang adalah milik Elohim. Jadi bukan milik kita lagi, sudah dikatakan milik Elohim. Jadi apa yang ada pada kita selain kita hanya berserah, berharap, bersandar hanya kepada Dia. Jangan menyerah dengan keadaan yang saat ini. Ya, masalah boleh datang, tapi kalau kita berserah kepada Bapa Yahweh, Bapa Yahweh akan nyatakan kasih dan kuasanya. Karena Dia lebih tahu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Ya, karena itu biarlah kita juga apa kehendak kita, apa kemauan kita, kita sudah tahu dalam firman-Nya. Markus 11 ayat 24. Ya, Markus 11 di sini juga dikatakan. 11 ayat 22 sampai 24. Ayat 20 dan sambil menanggapi Yesus berkata kepada mereka, milikilah iman Elohim, sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, kepada gunung ini terangkatlah dan tercampaklah ke laut, dan dia tidak dibimbangkan dalam hatinya, melainkan percaya bahwa apa yang ia katakan itu terjadi, apa saja yang ia katakan itu akan terjadi kepadanya. Ayat 24 dikatakan, oleh sebab itu aku berkata kepadamu, segala apa saja yang kamu minta dengan berdoa, percayalah bahwa kamu menerimanya, maka itu akan terjadi kepadamu. Kalau kita percaya sungguh-sungguh, tidak ada kebimbangan sedikit juga akan terjadi dalam kehidupan kita. Apa masalah kita saat ini? Pekerjaan yang sudah disampaikan. Bapak ya katakan, utamakan Dia, maka Dia juga akan menyelesaikan semua permasalahan kita. Karena Dia lebih tahu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Kenapa? Kita bukan tempatnya di sini. Tempat kita ada di sorga. Filipi 3 ayat 20. Ya. Sebab kewargaan negara kita, kewargaan kita berada di dalam sorga. Dari sanalah juga kita sangat menantikan juru selamat, yaitu Tuhan Yesus HaMashiach. Sambil menantikan kita ada tinggal, karena keluarga negara kita ada di sorga. Kita hati-hati supaya jangan kita meremehkan firman, supaya kita selalu menjaga hati, menjaga kekudusan. Terus terang, secara manusia saya pun juga mengakui dalam kehidupan saya harus selalu melihat Bapa Yahweh yang menolong, menjaga dan melindungi saya. Kita melihat betapa Bapak Yahweh tidak pernah meninggalkan kita.
Bapa Yahweh selalu menolong kita. Dalam Mazmur 145 ayat yang ke-18. Kita Mazmur 145 ayat yang ke-18. Yahweh dekat dengan semua orang yang berseru kepadanya, dengan semua orang yang memanggil dia di dalam kebenaran. Berseru di dalam kebenaran. Kita koreksi diri, apa kita benar? Kalau kita berseru dalam kebenaran, pasti ditolong, dijaga, dilindungi. Karena dia lebih tahu. Dalam peperangan pun Bapak Yahweh katakan, kamu diam saja, aku yang berperang. Ya. Bapak Yahweh sendiri yang sudah mengatakannya, kamu diam saja. Yang berperang adalah Yahweh sendiri. Pada saat mana umat Israel juga ya, kita ngelihat mereka begitu ketakutan melihat kondisi dan keadaan. Tapi Bapak Yahweh sendiri yang sudah mengatakan, bangsa ini tidak akan kamu lihat lagi. Mereka katakan kepada Musa. Musa katakan kepada bangsa Israel, hari ini bangsa Israel tidak akan kamu lihat lagi, karena hari ini mereka akan dibinasakan oleh Bapak Yahweh. Karena itu Bapak Yahweh sudah nyatakan terlebih dahulu buat kita, supaya kita juga melihat apabila kita sudah berserah sepenuhnya kepada dia, maka dia akan nyatakan kasih dan kuasanya di dalam kehidupan kita. Ya, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Hamasiah, kita melihat betapa kasih Bapak Yahweh begitu nyata. Dan kalau kita mau dibentuk, sebagaimana ada satu ilustrasi. Satu ketika Hirohito sedang berjalan-jalan di taman. Dia melihat betapa indahnya semua taman itu. Dia melihat pohon-pohon dengan angin yang kencang. Ada satu kesejukan. Pada saat itu Kaisar Hirohito katakan, tebang itu pohon. Pohon apa tuh namanya yang tinggi itu? Bambu. Pohon bambu, tebang. Bambu itu kalau dia berkata, kenapa aku? Kenapa bukan yang lain? Kenapa aku? Habis ditebang apa? Dipotong-potong. Habis dipotong-potong, dicelup-celupin. Habis itu apa? Diseset-seset. Sampai satu ketika dia ditusuk dengan jarum. Sakit. Setelah itu apa? Dijadiin kipas. Kata pohon itu, untung aku tidak seperti yang lain, yang hanya di taman, tidak pernah dibawa kemana-mana. Kalau aku sudah jadi kipas, aku dibawa sama raja, sama kaisar kemana-mana. Bahkan ada payung yang gede sekali itu, ngipas-ngipasin. Ada satu kebanggaan. Nah, kita juga kalau mau dibentuk, ya kita dibentuk seperti itu. Sebagaimana tukang periuk, ya membentuk dari tanah. Dia bentuk apa tuh, mau bikin kendi kayak apa, kayak kalau dianya ada ganjel-ganjelnya, dia bersihkan dulu, dia tempak lagi, dia buat yang baik lagi. Seperti itulah kita dibentuk oleh Bapak Yahweh, supaya kita juga sadar, supaya apapun yang permasalahan kita hadapi, kita mengucap syukur. Dengan ucapan syukur kita selalu akan diberikan kemampuan dan kekuatan, agar kita melihat Bapak Yahweh selalu menjaga dan melindungi kita. Karena apa Musa sendiri katakan, betapa tegar tengkuknya umatmu ini. Tapi Bapak Yahweh katakan, biar orang yang bersalah itu yang akan dihapus namanya, bukan dia. Karena dia sangat mengasihi kita apabila kita menuruti perintah-perintahnya. Karena itu Bapak Yahweh sudah menyatakan kasih setianya kepada kita. Dia tidak pernah membiarkan kita. Dia selalu menjaga kita dan selalu menolong kita. Kita sadar apabila kita menghadapi saat ini permasalahan, kembalikan kepada Bapak Yahweh. Karena dia lebih tahu yang terbaik di dalam hidup kita. Saat ini kita melihat
Betapa banyak orang yang bunuh diri. Kenapa? Pada banyak yang pada jadi janda karena suami-suami di PHK. Akhirnya pengadilan karena suami tidak dapat memberikan nafkah, mereka pada minta cerai. Saya cuma baca di itu ya, di Detik ada. Kenapa mereka semuanya itu? Karena banyak yang sudah pada ini susah hidupnya, banyak yang terjadi. Tapi kalau kita mau berserah, Bapak Yahweh tahu yang terbaik. Dengan waktunya Bapak Yahweh kita akan dinyatakan. Dan ayat terakhir, ini yang selalu kita baca, Mazmur 37 ayat 1 sampai yang kelima. Kita baca. Dari Daud, janganlah marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati karena orang yang berbuat curang. Karena mereka segera layu bagaikan rumput dan pudar bagaikan tumbuhan kecil yang hijau. Percayalah kepada Yahweh dan lakukanlah yang baik. Tinggallah di negeri dan beri makanlah kesetiaan. Nikmatkanlah dirimu pada Yahweh dan Dia akan memberikan kepadamu keinginan hatimu. Serahkanlah jalanmu kepada Yahweh dan percayalah kepadanya, maka Dia akan bertindak. Jangan iri kada orang lain berhasil. Ya, jangan bangga. Kita bangga kalau kita selalu ada dalam kasih daripada Bapak Yahweh. Bapak Yahweh lebih tahu yang terbaik dalam hidup kita. Kita berserah sepenuhnya. Kita tahu Bapak Yahweh tahu waktu dan tepat keinginan kita. Doa-doa kita yang belum terjawab, waktunya pasti akan dinyatakan. Karena kita lebih tahu yang terbaik, Bapak Yahweh akan nyatakan kuasanya. Haleluya. Firman tidak saya panjangkan, hanya sekian saja. Bapak Yahweh memberkati.